Dengan tawa meremehkan, manajer cantik itu berkata, "Kalau kamu bisa sembuhkan, aku rela jadi istrimu." Di depannya berdiri seorang pemulung bernama Dendi. Lusuh, sederhana, dan sering dipandang rendah. Tapi siapa sangka, kalimat sombong itu justru membuka pintu keajaiban yang tak pernah terbayangkan dan mengubah hidup mereka selamanya. Hampir setahun Kirana hidup dalam siksaan yang tak pernah ia mengerti. Dua tangannya, yang dulu lembut dan indah, kini berubah menjadi merah bengkak dan melepuh, seolah terbakar dari dalam. Setiap kali disentuh, rasa perih menjalar sampai ke tulang. Ia sudah keluar masuk rumah sakit, menemui belasan dokter kulit, bahkan mencoba pengobatan alternatif paling mahal. Tapi hasilnya selalu sama. Tak ada penyebab medis yang jelas. Namun Kirana bukan wanita yang mudah menyerah. Sebagai manajer di perusahaan properti ternama, ia tetap berangkat kerja setiap pagi. Rekan-rekannya sering berbisik di belakangnya, mengira penyakit itu menular. Tapi Kirana hanya menatap sinis setiap kali mendengarnya. "Aku tidak akan kalah hanya karena penyakit bodoh," gumamnya lirih, menatap pantulan tangannya di cermin. Sore itu, setelah pulang kerja, ia memarkir sedan hitamnya di depan rumah. Hujan baru saja berhenti, udara lembab dan aroma tanah basah memenuhi udara. Saat ia menutup pintu mobil, tiba-tiba seseorang muncul dari arah gang sempit di samping rumahnya. Seorang pemulung muda, pakaian lusuh, rambut acak-acakan, wajah berdebu jalanan. "Bu, tangan ibu kenapa?" tanyanya pelan, penuh rasa ingin tahu. Kirana spontan menatap tajam. "Bukan urusanmu," jawabnya ketus. Namun pemulung itu tak bergeming. Tatapannya lurus, tenang, tapi penuh keyakinan. "Saya bisa bantu sembuhkan, Bu," katanya dengan nada lembut. Kirana tertawa kecil, mengejek. "Dokter saja menyerah. Kamu pikir pemulung bisa apa?" katanya sinis. Lalu dengan nada menantang, ia menambahkan, "Kalau kau bisa sembuhkan aku akan menikah denganmu." Pemulung itu menatap tanpa senyum. "Baik, saya terima," jawabnya tenang. Kirana tertegun sepersekian detik, lalu tersenyum miring. Ia mengibaskan rambut coklatnya dan berjalan masuk ke rumah. Bagi Kirana, ucapan barusan hanyalah lelucon konyol dari orang yang tak tahu diri. Tapi sebelum pintu tertutup, suara pemulung itu kembali terdengar. "Saya serius, Bu. Saya tahu caranya." Kirana tak menggubris. Ia menutup pintu dengan kasar, menendang sepatunya, lalu terkulai di sofa. Tangannya berdenyut lagi, lebih sakit dari pagi tadi. Luka-luka itu tampak makin parah, merah, basah, seolah kulitnya melawan dirinya sendiri. "Andai penyakit ini bisa hilang," bisiknya lemah. Ia mencoba menonton televisi, tapi rasa sakit membuatnya gelisah. Ia menelan obat penghilang nyeri seperti biasa. Di luar, pemulung itu masih berdiri di depan pagar. Tak pergi, tak menyerah, seolah yakin Kirana akan memanggilnya. Beberapa menit kemudian, Kirana sadar bahwa ia meninggalkan tas belanja kecil di mobil. Dengan malas, ia membuka pintu lagi. Di sanalah ia melihat pemulung itu masih di tempat yang sama. "Kau masih di sini?" suaranya ketus. Pemulung itu mengangguk. "Saya siap bantu kapanpun ibu mau." Kirana mendengus. "Kau yakin bisa sembuhkan ini?" Ia mengangkat kedua tangannya, memperlihatkan luka-luka yang mengerikan. Pemulung itu menatap dengan iba. "Saya pernah lihat penyakit seperti itu. Ada tanaman tertentu yang bisa menarik racun dari kulit. Saya bisa siapkan malam ini." Kirana tertawa mengejek. "Baiklah, lakukan. Aku ingin lihat kau mempermalukan dirimu sendiri. Ingat janji tadi. Kalau gagal, jangan pernah muncul di hidupku lagi." Pemulung itu tak marah. Ia hanya berkata pelan, "Saya tidak akan gagal," lalu berjalan pergi menyusuri gang. Karung besar di punggungnya berguncang mengikuti langkahnya. Saat pintu tertutup, hati Kirana bergetar samar. Ia tak tahu kenapa, entah marah, entah penasaran. Dia cuma pemulung. Gumamnya, mencoba menepis perasaan aneh itu. Tapi di dalam hati kecilnya, muncul secercah harapan yang tak berani ia akui. Mungkin keajaiban benar-benar bisa datang dari tempat yang tak disangka. Malam turun perlahan.
Angin membawa sisa aroma hujan. Kirana duduk di ruang tamu, gelisah. Sesekali matanya melirik jam dinding. Aku ini kenapa sih? Menunggu pemulung. Gerutunya, menatap kedua tangannya yang kini terasa semakin panas dan perih. Hampir 1 jam berlalu sebelum terdengar ketukan pelan di pintu. Kirana bangkit dengan langkah berat dan membuka pintu. Di depannya, pemulung itu berdiri dengan napas sedikit terengah, rambut makin acak-acakan. Di tangannya ada panci kecil yang masih mengepulkan uap. Apa itu? Tanya Kirana curiga. Ramuan dari daun yang saya rebus. Tolong duduk, Bu. Saya akan mengoleskannya. Jawabnya pelan tapi mantap. Kirana memutar bola mata. Aku peringatkan, kalau ini malah memperburuk kondisiku, aku laporkan kau ke polisi. Pemulung itu mengangguk tenang. Saya mengerti. Kirana akhirnya duduk, diam, menatapnya tajam. Pemulung itu menunduk menatap luka-luka di tangan Kirana, lalu mengambil selembar kain yang sudah direndam dalam ramuan hangat itu. Dengan sangat hati-hati, ia menempelkan kain itu ke kulit Kirana. Sensasi panas dan dingin bercampur dalam satu waktu. Kirana mengaduh pelan, refleks menarik tangannya. Sedikit perih di awal, ucap pemulung itu pelan, tetap fokus, tak gentar. Rasa perih yang tadi membakar kulit, Kirana perlahan berubah jadi hangat. Dendi menatapnya tenang. Itu tandanya ramuan mulai bekerja, ujarnya pelan. Kirana hendak melontarkan komentar sinis, tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokan ketika ia melihat sesuatu yang tak masuk akal. Kulit tangannya, yang semula merah dan melepuh, kini perlahan tenang. Bengkaknya surut, lepuhnya kempis, seolah waktu berputar mundur, dan luka itu disembuhkan dari dalam. Apa ini benar terjadi? Suaranya bergetar. Dendi hanya tersenyum tipis. Saya bilang saya bisa, Bu. Kirana menatap tangannya yang kini tampak hampir normal. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia merasakan harapan yang nyata. Tapi bersama harapan itu, muncul juga ketakutan. Bagaimana mungkin seorang pemulung bisa melakukan apa yang tak bisa dijelaskan oleh dunia medis? Dendi berdiri, siap pergi. Saya akan datang lagi besok, pastikan saja tidak kambuh. Dendi, panggil Kirana pelan. Siapa sebenarnya kamu? Pemuda itu berhenti, menoleh perlahan. Tatapannya dalam, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Saya hanya seseorang yang ingin membantu, jawabnya lirih. Lalu melangkah pergi meninggalkan halaman rumah. Kirana masih berdiri di ambang pintu, tak bisa bergerak. Rasa nyeri di tangannya hampir hilang total. Ia meraba kulitnya, memastikan ini bukan mimpi. Detak jantungnya berpacu antara senang dan takut. Mungkinkah ini benar-benar terjadi? Malam itu, Kirana tak bisa tidur. Ia hampir menekan nomor dokternya, ingin menceritakan keajaiban yang baru dialaminya. Tapi ia urungkan. Siapa yang akan percaya kalau penyembuhnya hanyalah seorang pemulung dengan ramuan daun? Wajah Dendi terus terbayang di pikirannya. Tatapannya polos, tapi ada keyakinan kuat di dalamnya. Dia tetap saja pemulung, gumam Kirana, mencoba menenangkan diri. Keesokan paginya, untuk pertama kalinya dalam setahun, Kirana berangkat kerja tanpa sarung tangan. Rekan-rekan kantornya menatap heran, melihat tangan sang manajer kini tampak pulih. Sudah membaik, jawabnya singkat setiap kali ditanya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa cemas, seolah kesembuhan itu hanya pinjaman yang bisa ditarik kembali kapan saja. Sepulang kerja, saat memarkir mobil, ia melihat sosok Dendi sudah menunggu di depan rumah. Kali ini tanpa karung, hanya berdiri dengan tangan kosong. Kirana menatapnya canggung. Kondisiku sudah jauh lebih baik. Kau benar-benar bisa menyembuhkan, ucapnya pelan, suara yang jarang keluar dari bibir angkuhnya. Dendi tersenyum kecil. Saya senang ibu membaik. Namun setelah hening sejenak, ia menatap Kirana serius. Tentang janji itu, Kirana terdiam. Jantungnya berdebar keras. Janji tolol yang dulu ia lontarkan dengan nada meremehkan kini kembali menghantui. Ia tertawa kaku. Itu hanya lelucon. Kau tidak sungguh-sungguh menganggapnya serius, kan? Tatapan Dendi menajam. Saya tidak pernah menganggap perjanjian sebagai lelucon. Kirana terpaku.
Untuk pertama kalinya ia menyadari, kesembuhannya mungkin datang dengan harga yang tak pernah ia bayangkan. Ia menarik napas panjang. "Aku berterima kasih karena kau sudah menolongku," katanya tegas. "Tapi, menikah? Aku tidak bisa menjalani hidup dengan seorang pemulung." Dendi tak marah. Ia hanya menatapnya lama, seolah membaca isi hatinya. "Saya tidak meminta ibu menjawab sekarang," ucapnya tenang. "Saya hanya ingin ibu tidak melupakan ucapan itu. Itu hanya emosi sesaat." Sanggah Kirana cepat, meski hatinya tahu ia berbohong. Ia sadar benar waktu mengucapkannya. Sadar, sombong, yakin tantangan itu mustahil dipenuhi. Dendi tak membantah. Ia melangkah mundur perlahan. "Saya akan datang lagi malam ini. Jika tangan ibu benar-benar sembuh, kita bicarakan lagi." Kirana menggigit bibir. "Aku tidak butuh kedatanganmu lagi," serunya. Namun Dendi hanya tersenyum samar, lalu pergi tanpa menoleh. Malam menjelang. Kirana duduk gelisah di ruang tamu. Mulutnya berkata tidak, tapi hatinya menunggu, berharap ada ketukan di pintu seperti malam sebelumnya. Namun waktu terus berjalan. Hingga jam mendekati tengah malam, tak ada tanda-tanda Dendi datang. Kirana berusaha tersenyum. "Baguslah, aku tak mau berurusan lagi dengannya." Ia naik ke kamar dan mencoba tidur, merasa lega. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sekitar pukul 3 dini hari, ia terbangun karena rasa panas luar biasa di kedua tangannya. Ia menjerit pelan, melihat kulitnya kembali memerah. Lepuh-lepuh baru muncul lebih banyak dari sebelumnya. Tidak! Kenapa ini terjadi lagi?" Air mata menetes. Ia memegangi tangannya yang kembali rusak, lalu berlari ke depan rumah, membuka pintu tanpa peduli keadaan. "Dendi!" teriaknya panik. "Tolong aku!" Tapi gang di samping rumahnya kosong. Malam begitu sunyi, udara dingin menusuk tulang. Kirana jatuh berlutut di ambang pintu, menahan sakit yang kini terasa berkali lipat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menyesal. Menyesal telah meremehkan seseorang yang tulus menolong. Dan untuk pertama kalinya, ia takut kehilangan satu-satunya harapan yang pernah ia miliki. Kirana menggigil di depan pintu, menatap pekat malam sambil memeluk dirinya sendiri. Dengan langkah limbung, ia kembali masuk ke rumah. Kenapa dia tidak datang? Gumamnya marah. Bukankah dia bilang akan memastikan aku sembuh? Ia mencoba tidur lagi, tapi rasa nyeri itu membuatnya tak bisa memejamkan mata. Kirana mondar-mandir di ruang tamu, menatap jarum jam yang bergerak lambat. Setiap detik terasa seperti siksaan baru. Sesekali, pikirannya berkelana. Ia membayangkan Dendi sedang tertawa di suatu tempat, merasa menang. Tapi sesaat kemudian ia menepis pikiran itu. Tidak, dia bukan tipe orang seperti itu, bisiknya lirih. Dan disitulah Kirana sadar, di balik gengsi dan amarahnya, diam-diam ia mulai mempercayai kebaikan seorang pemulung. Menjelang pagi, ketukan di pintu terdengar lembut namun jelas. Kirana melonjak dari tempat tidur dan berlari membukanya. Di depan, sosok Dendi berdiri. Tubuhnya tampak lelah, wajahnya kusam, namun matanya tetap tenang. "Kenapa kau tak datang semalam? Lihat ini." Kirana menyerbu, suaranya penuh emosi sambil mengangkat kedua tangannya, yang lagi-lagi membengkak dan memerah. Dendi menatap luka-luka itu, raut wajahnya berubah muram. Ia menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Saya sengaja tidak datang." Kirana terkejut. "Maksudmu apa? Kau sengaja membuatku menderita?" Suaranya menuduh. Dendi menggeleng pelan. "Saya ingin ibu mengerti satu hal. Penyembuhan ini tidak gratis. Ada ketentuan agar ramuan itu bekerja sepenuhnya." Mata Kirana menyipit, amarah dan ketakutan bercampur jadi satu. "Maksudmu uang? Aku bisa bayar berapapun." Dendi menatapnya lurus ke mata. "Bukan uang yang ibu janjikan pada saya." Detik itu jantung Kirana seperti berhenti. "Jangan bercanda," gumamnya, tidak percaya. Dendi tak tersenyum. "Saya tidak bercanda. Saat ibu memberi janji itu, penyakit kembali karena ibu mengingkari ucapan. Niat ibu tidak jujur." Suaranya datar.
tapi ada tekanan kuat di setiap kata. Jika ibu mau menepati janji dengan tulus, saya akan sembuhkan lagi, dan kali ini untuk selamanya. Ego Kirana menolak. Rasa takut mendorongnya. Ia bukan tipe yang tunduk pada siapapun, apalagi seorang pemulung. Namun luka-luka yang menodai kulitnya terus mengingatkan bahwa ia tak berdaya. "Berikan aku waktu untuk berpikir," bisiknya akhirnya. Dendi mengangguk, namun memperingatkan lembut. "Jangan lama-lama, penyakit ini bisa semakin parah. Jika ibu terlambat memilih, saya tak bisa menjamin apa yang terjadi." Dalam hati, Kirana merasakan betapa hidupnya kini seolah tergantung pada pria yang dulu ia remehkan. Hari itu ia tak mampu bekerja. Tangannya makin buruk, lepuh-lepuh mengeluarkan cairan, obat dokter tak lagi ampuh, krim hanya menambah panas. Di cermin, wanita cantik berambut coklat yang dulu jadi pusat perhatian kini tampak lusuh. Wajah pucat, mata merah karena kurang tidur. "Aku tidak pantas seperti ini," gumamnya, suaranya bergetar. "Aku Kirana. Aku tak boleh kalah dari seorang pemulung." Ucapan itu terdengar hampa di telinganya sendiri. Hari merayap, tapi Dendi belum kembali. Kecemasan tumbuh di dada Kirana. Setiap detik terasa seperti jarum yang menusuk. Ia mengitari rumah, melongok ke jendela, berharap melihat sosok tinggi kurus itu muncul. Saat matahari hampir tenggelam, Dendi tiba juga. Ia berdiri di depan pagar dengan langkah pelan, membawa panci kecil berisi ramuan yang sama seperti malam sebelumnya. Kirana mendekat terburu-buru, tapi berusaha menjaga wajah dinginnya. "Kau datang terlambat," katanya dingin, walau nada itu tak bisa menyembunyikan keluh di dadanya. Dendi tidak menanggapi sindiran. Ia mulai menyiapkan kain basah dari rebusan daun itu. "Saya akan obati lagi, tapi hanya sementara. Keputusan akhir tetap harus ibu ambil," ujarnya. Kirana menarik napas panjang. Tanpa lagi protes, ia menyerahkan tangannya. Saat kain hangat ditempelkan pada kulitnya, rasa sakit perlahan mereda. Keringat dingin di keningnya berubah jadi air mata kelegaan. Tanpa ia sadari, suaranya pecah. Aku hanya takut." Kirana runtuh dari kesombongannya untuk pertama kali. Tak hanya takut akan penyakit, tapi takut pada konsekuensi pilihan yang mungkin mengubah seluruh hidupnya. Dendi menunduk, mendekat sedikit. "Semua keputusan besar akan mengubah hidup, tapi tidak semua perubahan itu buruk," katanya lembut. Kirana memandang pemulung itu. Dari luar, ia tak tampan atau bergaya, tak punya status yang bisa dikenalkan di meja makan malam keluarga. Namun ada sesuatu dalam tatapannya. Bukan rasa kasihan, bukan juga penghinaan, melainkan pengakuan bahwa Kirana tetaplah manusia. "Kau yakin bisa menjagaku?" Suaranya lirih, lebih lunak dari biasanya. Dendi mengangguk pelan tapi mantap. "Saya akan melakukan yang terbaik." Untuk pertama kalinya, keyakinan itu meresap ke dalam dada Kirana. Ia percaya pada kata-kata pemulung itu. Keesokan paginya, tangan Kirana jauh lebih baik. Meski belum pulih sempurna, ada lega yang tak terkira di dadanya. Namun kecemasan tetap menggerogoti. Bayangan hidupnya berdampingan dengan seorang pemulung, mengusik setiap imajinasinya. Bagaimana jika ia menikah dengannya? Bagaimana rekan-rekan kantor, keluarga, kolega akan bereaksi? Rasa malu menerpa, tapi ada sudut kecil di hatinya yang berkata lain. Saat nyawa terancam, status sosial terasa tak berarti. Dendi, dari dunia yang berbeda, adalah satu-satunya yang memperjuangkan keselamatannya. Sore itu, Kirana menemui Dendi yang menunggu seperti biasa. Ia tak perlu banyak kata. Menatap Dendi, ia menarik napas dalam-dalam. "Saya ingin kau sembuhkan aku sepenuhnya dulu," suaranya getar. "Setelah itu, kita bicarakan tentang janji itu." Dendi menatap lama, seolah menilai ketulusan di balik kata-katanya. "Saya akan sembuhkan," jawabnya singkat.
Tapi ibu harus jujur pada hati sendiri. Kirana ingin menolak, ingin menegaskan kembali harga dirinya. Namun ia diam. Ia tahu, lebih dari siapapun, Dendi benar. Perawatan hari itu berlangsung lebih lama. Dendi bekerja teliti, menempelkan kain hangat, memastikan ramuan meresap, membersihkan sela-sela luka dengan sabar. Ia tak terlihat jijik, tak terhenti oleh betapa mengerikannya kondisi Kirana. Yang terlihat hanya ketekunan dan kesungguhan. Menjelang pagi, udara di gang sempit itu masih lembab dan berembun ketika Kirana menatap pintu rumahnya yang perlahan diketuk dari luar. Ketukan itu lembut, tapi cukup jelas untuk membuat jantungnya berdebar. Ia langsung berlari membukanya, dan di sana berdiri Dendi. Lelaki yang entah bagaimana telah menjadi pusat dari segala keajaiban, sekaligus kebingungannya. "Kenapa engkau baru datang?" serunya menunjukkan tangannya yang kembali bengkak dan melepuh. Dendi menatap luka itu dalam diam, wajahnya muram, penuh beban yang tidak mudah dijelaskan. "Saya sengaja tidak datang," ucapnya perlahan. Kirana terperangah. "Apa maksudmu? Kau sengaja membuatku menderita." Dendi menggeleng pelan. "Saya ingin ibu mengerti satu hal. Penyembuhan itu tidak gratis. Ada ketentuan agar ramuan itu bekerja sepenuhnya." Nada suaranya tenang tapi berat, seolah mengandung sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar peringatan. Kirana menyipitkan mata, marah dan takut bercampur menjadi satu. "Kalau uang yang kau mau, aku bisa bayar berapapun yang kau minta." Namun Dendi menatapnya lurus. "Yang ibu janjikan pada saya." Kirana nyaris tidak bisa bernapas. Jantungnya berhenti sesaat. "Jangan bercanda, Dendi." Tapi Dendi tidak tersenyum kali ini. "Saya tidak bercanda. Saat ibu mengingkari janji itu, penyakit ini kembali. Karena niat ibu tidak jujur." Kata-katanya bagai hantaman halus yang menusuk kesadaran Kirana. "Kalau ibu mau menjalankan janji itu dengan tulus," lanjutnya, "saya akan sembuhkan lagi. Dan kali ini, untuk selamanya." Kirana menunduk. Ego dan ketakutannya bertarung hebat dalam dada. Ia bukan wanita yang mudah tunduk, apalagi kepada seorang pemulung. Tapi rasa sakit di tangannya terlalu nyata untuk diabaikan. "Berikan aku waktu untuk berpikir," bisiknya akhirnya. Dendi mengangguk tenang. "Jangan lama-lama. Penyakit itu akan terus memburuk. Kalau ibu terlambat, saya tidak bisa menjamin bagaimana akhirnya." Hari itu Kirana mengurung diri di rumah. Tangan yang membengkak membuatnya nyaris gila. Krim dokter tak berguna, bahkan hanya memperparah rasa panas di kulitnya. Ia merasa seperti dikutuk oleh sesuatu yang tak terlihat. Di depan cermin, ia menatap wajahnya sendiri, pucat, mata merah, rambut berantakan. "Aku tidak pantas seperti ini," gumamnya lirih. "Aku Kirana, aku tidak boleh kalah dengan seorang pemulung." Namun kata-kata itu terdengar kosong, bahkan untuk dirinya sendiri. Menjelang senja, Dendi datang membawa panci kecil berisi ramuan daun. Kirana buru-buru menghampirinya, tapi masih mencoba menjaga gengsi. "Kau datang terlambat," katanya dingin, padahal suaranya sedikit gemetar. Dendi tidak menjawab. "Saya akan obati lagi, tapi hanya sementara. Keputusan tetap harus ibu ambil." Kirana menyerahkan tangannya. Ramuan hijau itu ditempelkan perlahan. Hangatnya menjalar lembut, menggantikan rasa perih yang tadi membuatnya hampir pingsan. Air matanya jatuh tanpa disadari. Aku hanya takut," bisiknya lirih, suaranya bergetar. "Takut keputusan ini akan mengubah seluruh hidupku." Dendi menatapnya dalam, lalu menjawab tenang. "Semua keputusan besar memang mengubah hidup, tapi tidak semua perubahan itu buruk." Kirana menatapnya lama. Wajah Dendi sederhana, polos, bahkan mungkin tidak tampan. Tapi mata itu jujur, tidak memandang rendah, tidak pula menyanjung, melainkan menatapnya sebagai manusia yang setara. "Kau yakin bisa menjagaku?" tanya Kirana pelan. "Saya akan melakukan yang terbaik," jawab Dendi tanpa ragu.
Dan untuk pertama kalinya, Kirana percaya pada kata-kata seorang pemulung. Keesokan paginya, ia terbangun dengan tangan yang sudah pulih sempurna. Kulitnya bersih, tanpa bekas luka sedikit pun. Ia mengusap pelan, lalu tersenyum. Senyum tulus pertama setelah sekian lama. Tapi senyum itu segera memudar ketika ia teringat sesuatu. Hari ini, ia harus memilih. Ia membayangkan wajah orang-orang di sekelilingnya. Rekan kerja, keluarga, semua pasti akan menertawakannya bila tahu ia menikah dengan seorang pemulung. Tidak, aku tidak bisa, bisiknya nyaris memohon. Tapi langkah kakinya justru membawanya ke arah lain, ke gang kumuh tempat Dendi tinggal. Gang itu sunyi. Ia berdiri di depan rumah gubuk dengan dinding kayu lapuk, mengetuk pintu perlahan. Tak lama, Dendi muncul dengan wajah terkejut. "Ibu?" Kirana menunduk malu. "Aku ingin bicara." Dendi mempersilakannya masuk. Di dalam, hanya ada kasur tipis, meja kecil, dan beberapa barang tak berharga. Kirana duduk pelan. "Kalau aku menepati janjiku," ucapnya dengan ragu, "apa hidupku akan tetap seperti ini? Di tempat seperti ini?" Dendi menggeleng. "Saya tidak ingin menahan ibu di dunia saya. Saya ingin ikut bangkit bersama ibu." Tatapannya dalam dan tulus. "Saya tidak akan jadi beban." Ada sesuatu yang hangat tumbuh di dada Kirana. Rasa yang selama ini ia tolak. Namun sebelum ia menjawab, rasa panas tiba-tiba membakar kembali kedua tangannya. Ia menjerit tertahan, memeluk dirinya sendiri. "Dendi!" serunya panik. "Belum terlambat kan? Tolong!" Dendi berlutut cepat, menatap luka yang kembali muncul dengan kecepatan mengerikan. "Bu, waktumu hampir habis." Wajah Kirana memucat. Sakitnya menyebar sampai ke bahu. Ia menangis, kehilangan kendali. Aku akan menepati janjiku. Aku akan menikah denganmu, asal kau sembuhkan aku lagi." Dendi menatapnya lama. Ekspresinya tidak lagi selembut sebelumnya. "Saya berharap ibu memilih karena hati, bukan karena takut." Kirana menggigit bibir menahan isak. "Aku memang takut, tapi aku juga tidak ingin hidup tanpa harapan. Dan kau, satu-satunya harapanku." Hening menyelimuti ruangan kecil itu. Dendi menghela napas, lalu meremas daun dalam kain lusuhnya. Sari hijau itu menetes di tangan Kirana, menimbulkan sensasi dingin yang menenangkan. Perlahan, luka-luka itu kempis lagi, kulitnya kembali bersih. Kirana terisak lega. Terima kasih. Dendi duduk di sampingnya, kelelahan. "Mulai hari ini," ucapnya pelan, "kita akan menjalani hidup bersama. Saya tidak minta banyak. Hanya jangan menjauh dari saya lagi." Kirana menatapnya, masih takut, tapi tak lagi membenci. Ia mengangguk perlahan. "Aku akan menepati janjiku." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu ini bukan akhir. Ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah takdir yang menautkan dirinya, seorang wanita berpendidikan tinggi, dengan seorang pemulung yang ternyata bukan pemulung biasa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Kirana sadar, menantang keajaiban selalu datang bersama konsekuensi yang harus ia terima.